keutamaan ilmu dan keutamaan mendalami ilmu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah baca keterangan dari penulis rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan bahwasanya agama Islam yang mulia ini adalah agama yang lurus, agama yang sempurna. Semua hukum yang dibutuhkan oleh hamba telah dijelaskan secara gamblang, secara rinci dalam Islam. Tidak ada satupun yang terlewat. Bahkan Islam di samping memperhatikan urusan agama dan akhirat pemeluknya, juga memperhatikan urusan dunia pemeluknya. Ketika orang itu lebih condong dan lebih ahli dalam urusan dunianya ketimbang urusan agamanya. Banyak hal yang kita tidak tahu tentang urusan agama. Apalagi para ulama menyebutkan semakin orang itu mendalami, menggali ilmu agama, semakin tahu bahwasanya dirinya itu orang yang masih bodoh. Mengetahui hukum-hukum Allah sesuatu yang harus didahulukan daripada pengetahuan-pengetahuan yang lain. Belajar tidak harus kita berangkat ke pesantren, tidak harus seperti itu. Kalau memang kita disibukkan dengan urusan dunia, agama tidak melarang kamu mengajar dunia, silahkan. Tapi jangan dijadikan itu nomor satu. Jangan dijadikan itu sebagai tujuan. Jadikanlah itu sebagai wasilah, sebagai jembatan untuk bisa melengkapi akhiratmu, agamamu. Ketika engkau sudah merasakan kemapanan, engkau mendapatkan kecukupan, alhamdulillah cukup, bukan berarti kaya. Kita nggak dituntut untuk kaya, tapi kita dituntut untuk bisa bertahan hidup. Rukun kita itu 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini nggak semata-mata ritual. Di dalamnya terdapat rincian itu setiap hari kita hadapi. Rincian itu pada waktunya kita melihat, kita mengalaminya, dan masih banyak muskilah, problem yang kita tidak bisa memecahkannya, yang kita tidak tahu apa hukumnya. Maka belajarlah, bertanyalah, carilah ilmu, carilah kebenaran, carilah pengetahuan dalam urusan agama ini. Ini baru urusan yang sifatnya apa? Pondasi, belum lagi yang lainnya, ya. Apalagi zaman sekarang, ya, tidak usah kita jauh-jauh mempelajari ilmu agama sampai pada tingkat mengerti khilafiyat, tidak perlu. Cukup kita mengetahui apa yang kita butuhkan, dan itu sangat banyak, ya, itu sudah cukup. Mungkin ada beberapa aturan Islam yang secara pribadi kita belum mampu untuk melakukannya. Ketidakmampuan kita untuk melakukannya bukan berarti menggugurkan kewajiban kita untuk melakukannya. Harus ada usaha untuk bisa melakukan perintah tadi. Harus ada perjuangan, pengorbanan untuk bisa mewujudkan perintah tersebut. Kalau kita yakin, menanamkan keimanan yang sahih, i'tiqad yang sahih, keyakinan yang kuat, ketergantungan yang kuat, kepercayaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi kita untuk mengamalkan Islam. Mudah bagi kita untuk mengamalkan perintah. Tapi kalau dalam hati kita ini masih ada tendensi-tendensi yang lain, masih ada kail-kail yang menahan kita, ya otomatis hasilnya juga apa adanya. Hasilnya juga separuh-separuh dan berat untuk mengamalkan. Islam itu berwibawa bukan dengan senjata. Islam itu menjadi berwibawa bukan dengan kekuatan militer. Tetapi Islam itu menjadi jaya dan berwibawa ketika norma-norma Islam dijunjung tinggi. Lawong gunung Allah ciptakan ada fungsinya. Nyamuk yang kecil saja itu ada hikmahnya. Hewan-hewan kotor yang Allah Ta'ala ciptakan itu ada fungsinya, ada hikmahnya, ada tujuannya. Enggak, tidak kemudian tanpa tujuan, tanpa fungsi, tanpa faedah. Allah lebih tahu tentang ciptaannya daripada kita. Apalagi manusia, makhluk yang paling sempurna daripada makhluk-makhluk yang lainnya, yang dibekali dengan akal, dengan hati, dibekali dengan pandangan, dibekali dengan telinga, dibekali dengan fasilitas yang ada pada dirinya.
tentu semuanya ada tujuannya, ada misinya, ada yang Allah Ta'ala inginkan dari kita. Apa itu? Ibadah. Dan kita tidak bakal bisa berterima kasih kepada Allah, ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah kalau tidak tahu caranya. Allah menciptakan kita, memberi fasilitas kita, kemudian Allah turunkan kitab sucinya, mengutus utusannya, menjelaskan kepada kita bagaimanakah cara ibadah yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian risalah Fadlul Ilmi wa Akhlaqu Ahlihi, keutamaan ilmu dan akhlak pembawa ilmu, karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Kita masih membahas bab pertama dari risalah ini tentang keutamaan ilmu dan keutamaan mendalami ilmu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah baca keterangan dari penulis rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan bahwasanya agama Islam yang mulia ini adalah agama yang lurus, agama yang sempurna. Semua hukum yang dibutuhkan oleh hamba telah dijelaskan secara gamblang, secara rinci dalam Islam. Tidak ada satupun yang terlewat. Bahkan Islam di samping memperhatikan urusan agama dan akhirat pemeluknya, juga memperhatikan urusan dunia pemeluknya. Menunjukkan bahwasanya Islam itu tidak seperti yang dipahami oleh sebagian pihak yang mengatakan bahwasanya Islam itu adalah agama yang kaku, Islam itu adalah agama yang kolot, tidak suka senang-senang, tidak suka refresh, atau semisal itu. Ini pemahaman yang salah. Islam memperhatikan itu semua. Di samping urusan agama, akhirat, ibadah, Islam juga mengatur segala urusan yang berkaitan dengan dunia. Segala hal yang dibutuhkan oleh hamba telah dijelaskan dalam Islam. Maka selayaknya bagi seorang muslim untuk giat dalam mempelajari ilmu agamanya, dan jangan disibukkan dengan ilmu lain selain daripada ilmu agama, karena ilmu agama sudah mencukupi itu semua. Apa yang dibutuhkan telah dijelaskan. Kita lanjutkan keterangan dari penulis rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fa inna ba'dhan nas hadahumullah wa waffaqahum. Sebagian manusia, semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada mereka, qad yuhiltu bi'ulumin katsiratin min ulumil hayat wa yabrazu fiha. Mereka menguasai banyak ilmu dari ilmu-ilmu dunia, dan mereka sangat menonjol dalam bidang itu. Walakinnahu la ya'lamu syai'an min ahkami dinihi wa asrari syari'atihi. Namun disayangkan, mereka tidak tahu sama sekali hukum terkait dengan agamanya dan rincian dari syariatnya. Urusan yang berkaitan dengan dunianya, pekerjaannya unggul, termasuk orang-orang yang menonjol dalam bidangnya. Bukan orang sembarangan, orang yang diperhitungkan secara kedudukan duniawi, statusnya, levelnya diperhitungkan.
termasuk orang yang berpengaruh secara ekonomi dan dunia. Namun secara ilmu agama minim, tidak mengetahui tentang seluk-beluk agamanya, tidak mengerti tentang batasan agamanya, kecuali hal-hal yang sifatnya umum. Itu pun banyak yang perlu digarisbawahi. Apalagi banyak sekali dari pola pikir rata-rata kaum muslimin yang awam, mereka pola pikirnya adalah yang penting kita masih sholat cukup. Ya, itu pun sholat la yahtammu bih. Mereka tidak mengambil porsinya sesuai dengan yang diinginkan. Di antara mereka ada yang menganggapnya seperti rutinitas biasa. Yang penting sholat, selesai sholat, alhamdulillah telah menunaikan batasan Islam. Tapi mereka lupa dengan hukum-hukum yang lain. Mereka lupa dengan batasan-batasan yang lain. Sehingga tidak jarang dari mereka yang terjatuh dalam pelanggaran. Bahkan mungkin profesi yang mereka jalani, profesi yang dilarang dalam syariat, tapi mereka tidak mengetahuinya. Karena mereka menganggap itu sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan mereka, dan mereka berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan dunia mereka, tanpa mereka melihat bagaimanakah kualitas dari agama mereka. Wa hadha huwal jahlul fadih wal musibatul uzma. Hal seperti ini adalah kebodohan yang sangat memalukan dan musibah yang sangat besar. Ketika orang itu lebih condong dan lebih ahli dalam urusan dunianya ketimbang urusan agamanya. Banyak hal yang kita tidak tahu tentang urusan agama. Apalagi para ulama menyebutkan semakin orang itu mendalami, menggali ilmu agama, semakin tahu bahwasanya dirinya itu orang yang masih bodoh. Luas ilmu agama itu, bahrul la sahil. Nah, banyak pembahasannya, banyak, dan banyak sekali hal-hal yang kita lihat sehari-hari dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, pada komunikasi kita, pada sosial kita dengan sesama. Banyak hal-hal yang kita tidak tahu apa hukumnya. Padahal mungkin itu sesuatu yang setiap hari kita hadapi. Maka perlu bagi kita untuk banyak sekali belajar. Fa'innal ilma bi ahkamillah yajibu an yakuna muqaddaman 'ala al-ma'arifil ukhra. Mengetahui hukum-hukum Allah sesuatu yang harus didahulukan daripada pengetahuan-pengetahuan yang lain. Belajar tidak harus kita berangkat ke pesantren, tidak harus seperti itu. Kalau memang kita disibukkan dengan urusan dunia, agama tidak melarang kamu mengejar dunia, silahkan, tapi jangan dijadikan itu nomor satu. Jangan dijadikan itu sebagai tujuan. Jadikanlah itu sebagai wasilah, sebagai jembatan untuk bisa melengkapi akhiratmu, agamamu. Ketika engkau sudah merasakan kemapanan, engkau mendapatkan kecukupan, alhamdulillah cukup, bukan berarti kaya. Kita nggak dituntut untuk kaya, tapi kita dituntut untuk bisa bertahan hidup. Ya, kalau kita bisa makan, bisa minum, melanjutkan kehidupan, bisa memenuhi kebutuhan yang sifatnya itu kebutuhan primer, alhamdulillah. Teramat sangat banyak orang yang tidak bisa seperti itu. Kalau kita bisa seperti itu, alhamdulillah. Berarti kita sudah mendapatkan bagian daripada dunia. Maka ambil sesuatu yang inti, tujuan kita hidup. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza faraghta fansab." Kalau engkau sudah selesai dalam urusan duniamu, fansab, maka fokuslah dalam urusan akhiratmu. Dekatkan dirimu kepada Allah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Wala mani'a min at-tazawwud bil 'ulum wal ma'arif al-ukhra. Tidak ada larangan untuk mempelajari ilmu dan pengetahuan yang lain. Itu tidak ada larangan. Selama hal itu dalam taraf mubah, silahkan dipelajari. Islam tidak melarang, Islam tidak mengekang. Tapi perlu diingat, jangan dijadikan itu tujuan. Jadikanlah itu wasilah, jadikan itu sebagai jembatan yang dengan itu engkau bisa menuju kepada akhirat. Kalau itu engkau sudah mendapatkannya, fokuslah untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, fasilitas belajar di masa sekarang sangat-sangat dimudahkan. Tinggal duduk di rumah,
kita mencari link-link yang terpercaya, kemudian kita cari apa yang kita butuhkan dari ilmu agama ini. Mungkin kita tidak tahu tentang hukum, salah satu dari hukum sholat. Kita lihat bagaimanakah fatwa sebagian duat, fatwa sebagian masyayikh dengan terjemahannya yang dipercayai. Kemudian kita pahami, kita amalkan. Banyak juga doa-doa di sekeliling kita, tanya kepada mereka, bisa langsung ketemu, datang ke tempat mereka. Zaman sekarang nggak ada kata jauh. Zaman sekarang nggak ada kata jauh. Kalau kata mahal mungkin, tapi kalau kata jauh nggak ada. Kenapa? Semua bisa dicapai. Hatta ujung dunia pun bisa. Beda dengan dulu. Fasilitas kendaraan, transportasi sangat memadai. Bisa kita datangi langsung, face to face, ketemu dengan orangnya. Langsung kita bertanya, ajukan pertanyaan. Seperti orang-orang zaman dahulu, ketemu sama Rasul, tanya tentang urusan agama, balik lagi ke kampungnya. Nanti berapa bulan, berapa tahun kemudian, datang lagi ketemu Rasul, tanya lagi, dikasih jawaban, balik lagi. Tidak masalah seperti itu. Ya. Atau dengan kita menelpon, by phone, atau kita menggunakan media-media yang lain, kemudahannya sangat banyak sekali. Alhamdulillah. Walakin la budda min taqdimil aslil asil wa rakizatil asasiyah lil ulumi kulliha. Tetapi ketika kita mempelajari, ketika kita mengkaji ilmu dan pengetahuan yang lain, wajib bagi kita untuk lebih dahulu mendahulukan fondasi, inti, sumber dari semua pengetahuan yang ada. Apa itu? Wa huwa ma'rifatud din aqidatan wa sulukan wa ibadatan wa ahkaman mimma la yas'ul muslimu jahlu. Yaitu mengetahui urusan agamanya dari sisi keyakinannya, dari sisi adab dan tata keramanya, dari sisi ibadahnya, dari sisi hukum-hukum yang lainnya, dari perkara-perkara yang seorang muslim itu tidak boleh tidak tahu. Harus tahu. Ya. Rukun kita itu 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini enggak semata-mata ritual. Di dalamnya terdapat rincian itu setiap hari kita hadapi. Rincian itu pada waktunya kita melihat, kita mengalaminya. Dan masih banyak muskilah, problem yang kita tidak bisa memecahkannya. Yang kita tidak tahu apa hukumnya. Maka belajarlah, bertanyalah, carilah ilmu, carilah kebenaran, carilah pengetahuan dalam urusan agama ini. Ini baru urusan yang sifatnya apa? Fondasi, belum lagi yang lainnya. Ya, apalagi zaman sekarang, ya, tidak usah kita jauh-jauh mempelajari ilmu agama sampai pada tingkat mengerti khilafiyat, tidak perlu. Cukup kita mengetahui apa yang kita butuhkan dan itu sangat banyak, ya, itu sudah cukup. Apa yang kita butuhkan, kita mau melangkah, mengambil sebuah pekerjaan, yang kita lihat semata-mata pekerjaannya, lihat apakah ini dibolehkan atau tidak. Kalau boleh, lakukan. Setelah itu, ketika engkau menghadapi ada muskilah pada pekerjaan tadi, yang dijadikan tolak ukur, itu bukan peraturan dalam pekerjaan tadi saja, tapi lihat peraturan syariat, dibolehkan atau tidak. Ini bisa apa tidak, halal apa haram, boleh atau tidak. Itu semua diperhatikan. Banyak sekali kalau kita mau mempelajari hal-hal yang itu merupakan sesuatu yang mendasar, sesuatu yang setiap hari kita hadapi. Itu sangat banyak, sangat banyak. Contoh kecilnya saja, sholat. Misal sholat, ya. Orang sholat, kadang dia apa? Lupa. Banyak sekali dari kalangan kaum muslimin yang tidak ngerti gimana caranya ketika dia lupa ketika sholat. Ya, banyak. Enak diapakan? Kita ulangi dari awal, apa kita ngapain? Itu banyak yang tidak tahu gimana caranya. Atau mungkin dia berwudu, ya. Kemudian ada salah satu bagian wudunya yang tidak kena. Itu aja mereka tidak tahu apakah sah wudunya atau tidak. Itu sesuatu yang dasar, sesuatu yang sangat mendasar, sesuatu yang sangat inti. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak mengetahuinya. Ya, katanya saja, ikut-ikut saja. Ya, apalagi yang tersebar di kalangan mereka habis wudu, kalau nyentuh istrinya atau anak perempuannya langsung batal. Dan itu masyhur di kalangan mereka. Tidak seperti itu pemahamannya. Ya, banyak hal seperti itu, banyak. Perkara-perkara yang mendasar banyak sekali dari kalangan kaum muslimin yang tidak mengetahui. Kama annal wajib 'alal muslimin ay yatamassaku bidinihim bisidqin
untuk berpegang teguh dengan agama mereka dengan jujur, tulus ketika mempelajari agama itu. Tuhan dari dirinya. Dia tidak tahu, belajarlah agar tahu. Jangan nekat. Kalau urusan dunia, nekat, akibatnya hanya sebatas dunia saja. Pol-polnya kalau urusannya dengan perusahaan orang, pecatlah, bisa cari kerjaan yang lain, ya, bangkrutlah, hilang dunia atau hilang hartanya, hilang uangnya, sesuatu yang ringan. Tapi kalau urusan agama, jangan nekat. Ini urusan agama, kita tidak tahu ilmunya, jangan nekat. Kalau kita nekat tanpa ilmu, meskipun benar, itu salah. Ya, meskipun benar, itu tetap dikatakan salah. Kenapa? Karena yang namanya ilmu agama, sebelum melangkah, sebelum berkata, sebelum bertindak, wajib didasari dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Berilmulah dulu, ketahuilah, belajarlah, kemudian pahami la ilaha illallah dan amalkan dengan cara engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Wa yataqabbalu ma ya'muruhum bihi. Dan hendaknya seorang muslim itu pasrah untuk menjalankan perintah yang Allah berikan kepada mereka. Perintah Allah itu mudah. Islam itu apa? Mudah, tidak ribet. Yang bikin ribet itu apa? Hawa nafsu, gengsi, malu, ya. Mungkin dianggap syariat Islam yang benar itu kayak syariat kuno, ya, kurang pas kalau diamalkan zaman sekarang, ya, nggak modern lah, nggak gaul, nggak keren, ya, malu sama teman-teman, malu sama partner kerjanya dia, itu yang bikin berat. Wa illa Islam itu sangat mudah, sangat gampang, ya. Bu'itsu bil hanifiyyati samhah. Rasulullah SAW diutus membawa agama yang sangat mudah, sangat gampang. Di sisi lain, yang bikin ribet itu apa? Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang dianggap sebagai dai, dianggap sebagai tokoh, ya, ngomong tentang urusan agama, saya nanya sendiri, memahami Quran, saya nanya sendiri. Akhirnya orang itu memahami Islam itu sangat berat. Harus ini, harus itu, begini, begitu. Orang mati aja urusannya banyak, ya. Terus mati sudah meninggal ini orang ini, ya, urusannya sudah sama Allah Subhanahu wa taala. Si panjang, acara ini, acara itu, wela kering. Mau nikahan saja, wis kebelet mau nikahan saja, panjang urusannya. Panjang urusannya. Padahal secara Islam sangat mudah, sangat mudah. Tapi dipersulit. Itu yang bikin seakan-akan Islam itu ribet, padahal tidak ribet. Islam itu gampang, Islam itu mudah, ya. Fayamalu bihi. Kemudian mereka mau mengamalkan Islam tersebut. Wa yutabbiquhu fi syu'uni hayatihim kulliha duna tamyiz. Dan hendaknya seorang muslim itu mempraktekkan Islam pada semua aspek kehidupan tanpa pilah-pilih, ya. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam secara totalitas, ya. Jangan separuh-separuh, jangan dipilih-pilih. Mungkin ada beberapa aturan Islam yang secara pribadi kita belum mampu untuk melakukannya. Ketidakmampuan kita untuk melakukannya bukan berarti menggugurkan kewajiban kita untuk melakukannya. Harus ada usaha untuk bisa melakukan perintah tadi. Harus ada perjuangan, pengorbanan untuk bisa mewujudkan perintah tersebut. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ سَيَسْعَدُونَ وَيُفْلِحُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan hendaknya masing-masing individu kaum muslimin yakin kalau mereka mau mengamalkan Islam, mau mengamalkan perintah, jaminannya mereka akan menjadi hamba Allah yang selamat dunia akhirat. Logikanya, kita yakin Allah sebagai pencipta kita, ya kan? Kita yakin Allah yang ngatur urusan kita, ya toh? Kita yakin Allah yang memegang semua keadaan kita, yang mengkontrol semua keadaan kita. Yakin itu? Yakin. Kita yakin surga itu milik Allah. Kita yakin pahala itu hanya Allah yang ngasih. Kita yakin segala urusan hamba Allah yang memudahkannya. Kita yakin itu. Ketika kita meyakini hal semacam ini, lalu kenapa kemudian kita ragu untuk mengamalkan agamanya?
Lalu kenapa kita berat untuk mengamalkan perintahnya? Padahal Allah sudah menjamin kita semua. Dan janji Allah itu nggak ada yang bohong, nggak ada yang omong kosong. Janji Allah itu benar, janji Allah itu hak. Tinggal keyakinan kita dalam merespon janji tersebut. Kalau kita yakin, menanamkan keimanan yang sahih, i'tiqad yang sahih, keyakinan yang kuat, ketergantungan yang kuat, kepercayaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi kita untuk mengamalkan Islam. Mudah bagi kita untuk mengamalkan perintah. Tapi kalau dalam hati kita ini masih ada tendensi-tendensi yang lain, masih ada kail-kail yang menahan kita, ya otomatis hasilnya juga apa adanya. Hasilnya juga separuh-separuh dan berat untuk mengamalkan. Wa hadhil ummah syarrafaha Allah bihadzal din wa a'azzaha bihi. Umat ini Allah muliakan dengan agama ini. Allah membuat wibawa umat ini ada pada agama mereka. Syuf, lihat, Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara hitungan kalender itu sudah ratusan tahun lamanya. Ya. Di masa itu ketika Rasulullah SAW diutus, umat manusia memiliki peradaban-peradaban yang bermacam-macam. Ya. Mereka memiliki adat, mereka memiliki kekuatan bermacam-macam secara ekonomi dan finansial, secara dunia mereka. Ketika Islam itu datang membawa cahaya, Islam datang membawa kebenaran, mengajak pemeluknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Islam mengalahkan itu semua. Membikin orang Romawi, orang-orang Persia dan yang lainnya yang dikatakan sebagai pusat ekonomi ketika itu, pusat peradaban dan budaya ketika itu tunduk di bawah Islam. Padahal kalau kita melihat para sahabat zaman dulu, ya, fasilitas, masya Allah, serba kurang. Mereka bukan orang yang wah. Orang kaya di kalangan sahabat itu sedikit. Orang du'afa banyak. Bahkan ketika Abu Sufyan, ketika masih kafir, ya, ditangkap sama pasukan Romawi. Kemudian Herakl, Raja Romawi, tanya kepada Abu Sufyan, orang yang mengikuti nabimu ini orang kaya apa orang miskin? Dijawab, orang miskin. Kata raja ini, itulah pengikut para nabi. Memang menunggu, ya, memang ketentuannya seperti itu. Tetapi lihat, bagaimanakah wibawa Islam ketika itu? Bagaimanakah kehidupan mereka yang betul-betul jaya, betul-betul aman, betul-betul tentram, kedamaian di mana-mana, keadilan di mana-mana. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Itu secara kehidupan mereka pas-pasan, ya, seadanya. Tapi lihat kualitas agama mereka, keyakinan mereka. Maka kalau kita memiliki keyakinan mengikut seperti keyakinan mereka, ketika kita meniti keyakinan mereka, insyaallah ta'ala kita juga akan mendapatkan sama seperti apa yang mereka dapatkan. Cuma zaman sekarang itu medannya lebih berat. Kalau zaman dulu para sahabat itu yang dihadapi itu musuh-musuh Islam yang jelas, nampak di depan mata, perbedaannya nampak sekali. Ya, tinggal butuh yakin, butuh nyali, percaya sama Allah, maju. Ya. Zaman sekarang nggak seperti itu. Zaman sekarang lebih banyak musuh dalam selimut. Orang-orang mukhadzilun, penggembos-penggembos itu sangat banyak sekali. Oleh karena itulah jauh-jauh sebelumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan dalam sabdanya, la yazalu ta'ifatun min ummati zahiratun 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadzalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Senantiasa ada sekelompok dari umatku pada setiap masa sampai nanti hari kiamat, orang-orang yang terus di atas kebenaran, tidak menggoyahkan prinsip mereka, man khalafahum, orang yang menyelisihi mereka. Kata para ulama, khalafa ai a'daun minal kharij, yakni musuh dari luar, jelas musuhnya, jelas jeleknya. Wala man khadzalahum, dan tidak membahayakan mereka orang-orang yang menipu dan mengkhianati mereka. Siapa itu? A'daun min anfusihim, yaitu musuh dari kalangan mereka sendiri.
yakni orang-orang yang mengaku sama thariqahnya, orang-orang yang mengaku sama pemahamannya, tetapi memiliki misi yang berbeda. Memiliki niat yang jelek, memiliki makar untuk mengobok-ngobok Islam, mengobok-ngobok sunnah, mengotak-ngatik Islam, mengotak-ngatik sunnah, membuat umat itu buram terhadap sunnah yang benar, agama yang benar. Orang yang betul-betul yakin, orang yang betul-betul ngerti agama, orang yang betul-betul yatafaqqah fid din, yatamassak bihi, wa yatarassak fihi, orang yang betul-betul mempelajarinya, mantap dalam mempelajarinya, itu akan selamat. Tidak akan tenggelam, tidak akan terbawa dengan arus-arus seperti itu. Janji dan jaminan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa idza takhazalat an dzalik fala qimata laha wala 'izzah wala sa'adah. Tapi ketika umat Islam itu gagal dalam hal ini, maka umat ini tidak ada harganya, tidak memiliki wibawa, dan tidak akan berhasil nantinya. Dan itu fakta. Ya, kalau mau dibilang kekuatan militer zaman sekarang lebih lengkap. Senjata berbagai macam jenis ada semuanya. Ya. Cara-cara untuk mempertahankan keamanan diri, keamanan negara banyak. Tapi apakah ada cerita khilafah Islamiyah yang sesungguhnya tegak di masa sekarang? No. Belum. Ya, belum. Kenapa itu? Islam itu berwibawa bukan dengan senjata. Islam itu menjadi berwibawa bukan dengan kekuatan militer. Tetapi Islam itu menjadi jaya dan berwibawa ketika norma-norma Islam dijunjung tinggi. Ketika Islam itu diyakini, dihormati, didahulukan, dikedepankan, diamalkan oleh masing-masing individu kaum muslimin. Disitulah khilafah Islamiyah akan terbentuk. Disitulah kejayaan Islam akan muncul. Disitulah kewibawaan Islam akan kembali. Disitulah kemuliaan Islam itu akan dijunjung tinggi. Kekuatan militer, kekuatan secara senjata, itu efek. Itu efek. Kaum muslimin dulu dengan senjata yang serba kurang, stok logistik yang serba kurang, tetapi urusan peperangan mereka jago. Menang dalam berbagai macam bentuk peperangan, perluasan wilayah Islam, menyampaikan dakwah dengan perang, menang. Itu menunjukkan apa? Kekuatan militer itu bukan penunjang Islam itu sebagai agama yang jaya, bukan. Amalkan Islam itu pada dirimu. Jadikanlah Islam itu sebagai senjata, maka dia akan menjadi senjata yang lebih kuat dari senjata manapun. Tanamkan dalam dirimu, tanamkan dalam akhlakmu, tanamkan dalam ibadahmu, tanamkan dalam segala aspek kehidupanmu, maka engkau akan menjadi hamba yang kuat, engkau akan menjadi hamba yang tangguh, dan engkau akan menjadi hamba yang selamat dengan jaminan dan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajarilah ilmu agama, dekatkan dirimu kepada ilmu agama, pelajari, dikaji Islam itu. Jangan diabaikan. Apalagi zaman sekarang orang itu semakin jauh dari agamanya. Kaum muslimin banyak. Kita tidak menutup mata dari jumlah yang begitu banyak. Beda dengan jumlah kaum muslimin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang banyak orang yang mengaku Islam itu banyak. Tapi orang yang betul-betul mau mempelajari Islam, mau mengamalkannya sangat-sangat sedikit. Fanas'alullaha ayyuwaffiqana wal muslimina jami'an lima fihi ridhah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita taufik dan kepada kaum muslimin untuk bisa mengamalkan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyu'idana jami'an min mudhillatil fitan. Dan kita memohon kepada Allah perlindungan, penjagaan dari fitnah-fitnah yang berkobar. Wa min syururi anfusina, dari kejelekan hawa nafsu kita. Wa sayyiati a'malina, dan dari kejelekan amalan-amalan kita. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Sesungguhnya Allah yang mengatur hal itu dan Maha mampu atas hal itu. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ashabihi. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada hamba dan utusannya, yaitu Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Dari sini selesai bab yang pertama dari risalah ini, menjelaskan tentang keutamaan belajar, keutamaan mempelajari ilmu, dan keutamaan untuk mendalami ilmu agama. Kemudian
Bab yang selanjutnya. Bab yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah al-ilmu wa akhlaqu ahlihi. Ilmu dan akhlak pembawanya. Di situ beliau membawakan khutbatul hajah untuk membuka bab ini. Kemudian beliau mengatakan amma ba'd, adapun setelah itu. Fa innal ilma ma'lumun ladal jami' fadluhu. Ilmu telah diketahui oleh semua pihak bagaimanakah keutamaan. Cukuplah menunjukkan keutamaan ilmu ketika orang bodoh tidak mau dikatakan bodoh. Itu sudah cukup menunjukkan bagaimanakah kedudukan ilmu. Semua orang pasti ingin disebut berilmu. Wa anna ashrafa syai'in yatalabuhu talibun wa yas'a fi tahsilihi ar-raghibun huwa al-ilmu syar'i. Tujuan utama yang harus dicari, diperjuangkan adalah ilmu syariat. Fa innal ilma yutlaq ala asya' katsirah, walakin 'inda ulama'il Islam al-muradu bil ilmi huwa al-ilmu syar'i. Ilmu itu banyak. Kalau disebutkan ilmu, itu mencakup berbagai macam jenis ilmu. Tetapi yang dimaksud oleh para ulama kita dalam pembahasan mereka, yang dimaksud oleh dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu itu adalah ilmu agama, ilmu syariat. Huwal muradu fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam 'inda al-itlaq. Ilmu syariat itulah yang diinginkan dalam Al-Quran, itulah yang diinginkan dalam sunnah. Wa huwal ilmu billahi wa asma'ihi wa sifatihi wal ilmi bihaqqihi wa ala ibadihi. Ilmu syariat itu adalah ilmu tentang pengetahuan kita terhadap Allah. Kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita mengetahui hak Allah yang menjadi tanggung jawab kita. Wa bima syara'ahu lahum subhanahu wa ta'ala. Ilmu syariat itu adalah ilmu yang itu adalah agama yang Allah tetapkan untuk kita. Wal ilmu bit tariq was sirat al musil ilaihi wa tafasilihi. Ilmu agama itu adalah ilmu tentang sebuah jalan, sebuah metode yang dengan itu kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmu bil ghayati wan nihayah allati yantahi ilaiha al ibad fid daril ukhra. Dan ilmu agama itu adalah ilmu yang dengan itu seorang hamba akan mendapatkan tempat yang abadi nanti di hari kiamat. Ilmu syariat. Ilmu syariat itu adalah ilmu yang inti. Ilmu agama itu adalah jalan hidup kita. Ilmu agama itu adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Hadzal ilmu syar'i huwa afdalul ulum wa huwa al-jadiru bil talabi wal hirs 'ala tahsilihi. Ilmu syariat adalah ilmu yang paling afdal. Semua ilmu itu kembalinya kepada ilmu syariat. Rujukannya kepada ilmu syariat. Patokannya adalah ilmu syariat. Maka ilmu syariat itu adalah ilmu yang pantas bagi kita untuk diperjuangkan. Semangat untuk mempelajarinya. Li'annahu bihi yu'rafullahu subhanah. Dengan ilmu inilah kita akan tahu siapakah pencipta kita. Wa bihi yu'bad. Dengan ilmu inilah kita bisa tahu bagaimanakah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadzal ilmi yu'raf ma ahallallah wa ma harram wa ma yurdi wa ma yuskhituhu. Dengan ilmu inilah kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang diridhai oleh Allah, mana yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua itu hamba Allah. Mau mengakui atau tidak, yakin atau tidak, kita semua hamba Allah. Kita semua adalah budak-budaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang ada pada diri kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nafas yang kita hirup, ya, setiap detiknya. Kehidupan yang kita rasakan setiap waktunya. Kenikmatan yang tanpa putus yang kita rasakan. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya meminta kita satu hal saja. Apa itu? Beribadah. Allah hanya minta kepada kita satu saja. Apa itu? Sembahlah Allah. Allah tidak menginginkan dunia dari kita. Dunia milik Allah. Allah tidak menginginkan imbalan dari kita. Allah tidak butuh sama kita. Allah tidak menginginkan apapun dari kita. Fasilitas kita dikasih. Wa fi anfusikum ma fala tubsirun. Lihat dirimu sendiri. Bagaimanakah engkau memandang dan melihat dirimu? Fasilitas yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Semuanya Allah hanya meminta satu hal dari kita. Apa itu? Beribadahlah kepadanya. Sembahlah Allah. Esakan Allah. Dekatkan dirimu kepada Allah. Pertanyaan, gimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa menyembah Allah? Ya dengan itu kita telah mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah. Gimana caranya kita bisa menyembah Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Bagaimana caranya kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara yang Allah Ta'ala kehendaki? Bagaimana itu? Belajar. Allah menciptakan kita tidak sih? Lawong gunung Allah ciptakan ada fungsinya. Nyamuk yang kecil saja itu ada hikmahnya. Hewan-hewan kotor yang Allah Ta'ala ciptakan itu ada fungsinya, ada hikmahnya, ada tujuannya. Enggak tidak kemudian tanpa tujuan, tanpa fungsi, tanpa faedah. Allah lebih tahu tentang ciptaannya daripada kita. Apalagi manusia, makhluk yang paling sempurna daripada makhluk-makhluk yang lainnya, yang dibekali dengan akal, dengan hati, dibekali dengan pandangan, dibekali dengan telinga, dibekali dengan fasilitas yang ada pada dirinya. Tentu semuanya ada tujuannya, ada misinya, ada yang Allah Ta'ala inginkan dari kita. Apa itu? Ibadah. Dan kita tidak bakal bisa berterima kasih kepada Allah, ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kalau tidak tahu caranya. Allah menciptakan kita, memberi fasilitas kita, kemudian Allah turunkan kitab sucinya, mengutus utusannya, menjelaskan kepada kita bagaimanakah cara ibadah yang benar. Maka dari sini kita akan paham bahwasanya ilmu agama itulah yang paling inti. Karena dengan itulah kita bisa ibadah, dan ibadah itulah yang Allah Ta'ala inginkan dari kita ketika kita di dunia. Kita dikasih hidup di dunia itu bukan untuk kekal di dunia. Kita hidup untuk mati, kita mati untuk bangkit lagi untuk dipertanggungjawabkan amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita beramal? Bagaimana kita beramal? Ya, kesempatan kita di dunia ini Allah Ta'ala minta dari kita untuk beramal. Dan kehidupan kita cuma sekali. Tidak bisa difotokopi, tidak bisa diulang lagi, tidak bisa direply kehidupan kita itu. Orang kalau sudah mati kembali kepada Allah tidak akan kembali di dunia. Kalau sudah Allah Ta'ala memanggilnya, maka itulah waktu hisab, waktu pertanggungjawaban yang Allah Ta'ala inginkan dari hambanya. Allah sudah ngasih kita fasilitas, sudah ngasih kita hidup, ya. Terus kenapa kita harus takut? Kenapa harus ragu? Semua sudah ditanggung, semua sudah diatur sama Allah. Tinggal kita berusaha, ikhtiar, usaha, alhamdulillah. Selebihnya fokus dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupi kalian semuanya. Wa bihadzal ilmi yu'rafu al-masir ilaihi wan nihaya min hadhihi al-hayat. Dengan ilmu inilah kita akan tahu kemana nasib kita nanti dan bagaimanakah akhir dari kehidupan kita setelah kehidupan dunia ini. Fakta yang sangat jelas terlihat dan yang akan kita rasakan nantinya, orang yang hidup itu pasti akan mati. Kita tidak bakal tahu apa yang terjadi setelah itu kalau kita tidak belajar. Kita tidak bakal tahu apa yang terjadi setelah itu kalau kita tidak tahu, tidak belajar, tidak mengilmui.
Dengan kita mengilmui, dengan kita belajar, kita akan tahu ternyata hidup di dunia ini adalah jembatan. Perjalanan, safar menuju sebuah negeri abadi yang Allah sudah menyiapkan untuk kita semua. Kematian sesuatu yang pasti dan sudah kita saksikan. Berapa banyak kematian mengambil orang-orang yang kita cintai. Tinggal menunggu giliran kita. Kapan itu, di mana, bagaimana, hanya Allah yang tahu. Kita hanya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kembali kepadanya. Kita diminta oleh Allah, kita diciptakan di dunia ini. Allah Ta'ala meminta kepada kita untuk mengambil bekal sebanyak-banyaknya. Dan ujungnya Allah Ta'ala menunggu kita di hari akhir nanti. Untuk dipertanggungjawabkan semua amal kita. Kalau kita tidak belajar, kita tidak bakal ngerti yang kayak gitu. Taunya mungkin kalau kita tidak belajar, hidup ya sekedar untuk bisa hidup, bisa makan, bisa minum, mapan hidup, selesai. Habis mati, ya sudah. Itu pikiran yang sangat dangkal. Dengan ilmu, kita akan dikenalkan masa depan yang sesungguhnya. Dengan ilmu, kita akan dikenalkan tempat tinggal yang sesungguhnya. Dengan ilmu, kita akan dikenalkan kehidupan yang sesungguhnya. Wa anna qisman min ha'ula'il mukallafin yantahuna ila al-jannati was-sa'adah wa anna al-akharina wa humul aktsarun yantahuna ila daril hawani wasyaqa. Dengan ilmu ini kita akan tahu ternyata umat manusia itu terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang selamat. Yang tempat tinggalnya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan yang abadi, yang tidak ada hentinya. Dan satu lagi, dan itulah mayoritas hamba kembali kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepedihan, kesengsaraan yang tidak ada akhirnya. Wal'iyadzubillah. Dengan ilmu inilah kita bisa tahu mana jalan yang akan kita tempuh. Dengan ilmu inilah akan membimbing kita kepada keberhasilan, keselamatan, kenikmatan yang kekal abadi. Dengan ilmu ini. Wa qad nabbaha ahlul ilmi ala hada. Para ulama mereka telah memberikan tanbih, catatan, peringatan kepada kita tentang hal ini. وَبَيَّنُوا أَنَّ الْعِلْمَ يَنْحَصُرُ فِي هَذَا الْمَعْنَى. Mereka semua sepakat menjelaskan kepada kita bahwasanya ilmu agama itulah hakikatnya. وَمِمَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْقَاضِي ابن أبي العز شارح الطحاوية في أول شرحه ونبه عليه غيره كابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة آخرين. Banyak para ulama yang menjelaskan tentang hal ini, di antaranya Al-Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan para ulama yang lain. Para ulama Islam semuanya telah menggambarkan tentang ilmu agama yang sesungguhnya. Itu adalah ilmu dengan makna yang tadi disebutkan. Ilmu yang dengan itu kita bisa mendapatkan bekal untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa wadihun ayil ilm. Dan ini perkara yang sangat jelas dari ilmu ini. Wa yatafawatu fil fadli bihasabi muta'allaqatih. Tentunya ilmu itu bertingkat-tingkat tergantung tema yang dibahas pada ilmu tersebut. Sekarang beliau mulai merinci tentang rincian daripada ilmu syariat. Wa illa ilmu syariat semuanya kembali kepada satu misi. Misinya adalah mengenalkan kita tentang aturan beribadah, mengenalkan kita tentang aturan dalam hidup, mengenalkan kita tentang kehidupan yang sesungguhnya, jalan yang sesungguhnya yang harus kita jalani. Itu makna secara umum. Kemudian beliau mulai merinci tentang ilmu itu sendiri. Beliau menyebutkan bahwasanya ilmu agama itu bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan. Dan keutamaan ilmu agama itu juga bertingkat-tingkat tergantung temanya apa. Apa yang dibahas itu menentukan seberapa tinggi kedudukan ilmu tersebut. Sudah ya? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk keterangan dan penjelasan dari penulis yang selanjutnya, insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fikum.